Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama aku Tuti Hawalia, aku dari Pamanukan. Aku mau cerita tentang pengalaman aku melahirkan di usia 18 tahun atau di usia muda ya. Nah, langsung aja ke ceritanya. Jadi awal mulanya itu pada hari Kamis ya, aku tuh udah ngerasain sakit banget di perut sama di pinggang ya. Nggak kayak biasanya, kalau kecapean juga nggak bakal segitunya gitu. Nah, pas hari Kamis itu pas banget kayak keluar cairan yang warna agak putih atau kekuningan gitu. Nah, kebetulan tetangga kosan aku itu ngasih tahu aku kalau misalkan udah ngerasain tanda-tanda kayak perut kram, sakit, atau udah keluar cairan kayak gitu, itu tandanya mau melahirkan. Jadi aku mutusin sore-sore jalan kaki kan ya, kan kalau kalian yang ada di Pegadaian, kalian pasti tahu banget kalau dari Lengkong Jaya ke Bidan Tati itu lumayan deket lah ya. Nah, pas itu aku mutusin tetangga aku mau nganterin aku jalan kaki ke Bidan Tati. Nah, ternyata pas dicek emang bener aku udah masuk ke pembukaan 1 atau pembukaan pertama. Nah, aku mutusin untuk pulang nih ke kosan, karena kan aku di kosan tuh kan sendirian, berdua lah sama suami, nggak tinggal sama mertua. Nah, jadi aku mutusin buat pulang karena aku mikir masih jauh lah ya, dari pembukaan 1 ke 10 tuh masih jauh banget, daripada aku sendirian kan di tempat klinik melahirkan gitu, klinik bersalin kan bete banget. Jadi aku mutusin untuk pulang. Abis itu malam Jumat itu aku ngerasain sakit yang lebih sakit banget, lebih parah banget dari sakit yang kemarin hari Kamis. Jadi pas waktu itu tuh malam-malam kan, malam Jumat, jadi tetangga aku tuh nggak berani nganterin orang yang lagi hamil keluar dari kosan. Itu kan samping kosan aku kan itu makam ya, kan serem banget. Bayangin enggak sih kalian tuh, aku tuh tinggal berdua sama suami, aku lagi hamil besar ya, udah 9 bulan, sementara suami tuh pulang jam 12, kadang jam 1, nggak nentu lah gitu ya. Soalnya kan suami kerjanya di Pamanukan, aku kerja ngekosnya di Pegadaian. Nah, habis itu kebetulan ada temannya suami aku itu bawa mobil, jadi nganterin ke Bidan Tati, bukan karena lebay ya karena kan emang malam Jumat, takut pamali lah kalau kata orang kampung mah. Habis itu aku ngerasain lagi, terus aku dicek lagi sama bidan, si tangan bidan teh dimasukin ke itunya aku lah pokoknya mah. Itu sampai berulang kali. Terus kata bidan tuh katanya ini bayi udah mau keluar, udah pembukaan 3, cuman jalan lahirnya kecil, jadi agak susah buat bayi keluar gitu. Di situ aku udah capek banget karena bidan udah sering ngecek perut aku kan lewat itu ya, lewat itulah pokoknya mah, lewat kemaluan kita, intinya itu. Dan itu pun rasanya itu sakit banget pas tangan bidan masuk tuh, benar-benar sakit banget. Kalian kalau yang udah ngelahirin pasti tahu banget rasanya lahiran normal tuh kayak gimana. Terus dirogok lagi itu rasanya sakit banget. Terus sampai aku bolak-balik ke kamar mandi karena mules. Aku pikir kan mau mules mau BAB, taunya kan kencing, bolak-balik kencing lagi. Terus sampai pagi aku nggak tidur, cuman bolak-balik kencing terus. Abis itu kata bidan jam 4 pagi itu kemungkinan aku bakal melahirkan, tapi taunya aku nggak ngelahirin. Nah, abis itu aku mutusin buat pulang karena
di klinik bersalin pun gak ada perubahan sama sekali. Bedanya juga jarang ngecek, karena kan di situ kan klinik bersalin kan ada pasien yang lain ya, ada yang ngecek kehamilan, ada yang suntik KB, ada yang imunisasi anak, jadi keganggu gitu. Sementara kan di situ yang lahirin aku satu-satunya. Nah itu kan mendekati lebaran ya, jadi kayak apa, rame banget mungkin ya. Habis itu hari Jumat pagi aku pulang ke kosan. Habis pulang ke kosan, aku jalan-jalan ke alun-alun tiap hari. Terus itu di klinik bersalin juga aku nggak diem aja. Aku tuh keliling-keliling kayak orang gila ya. Sendirian sama tetangga aku sih berdua. Kadang tetangga akunya apa nggak nemenin, kadang juga. Jadi aku pulang, mutusin buat pulang, aku jalan-jalan keliling-keliling Pegadaian, ke pasar, kemanapun, biar cepet si apa perutnya itu, maksudnya si bayinya itu cepet agak ke bawah, biar cepet keluar. Abis itu sampai dengan hari apa Minggu lebaran, kan hari Minggu ya, tanggal 24 Juni itu aku belum melahirkan, tapi udah ngerasain sakit banget itu, ya Allah. Kan emang udah masuk pembukaan 3, pas dicek lagi ke bidan itu pembukaan 1, karena aku kebanyakan tidur guys. Ya Allah, karena tuh nungguin lahiran tuh lama banget. Aku pikir kalau lahiran itu ya dari 1 sampai 10 pembukaan langsung keluar. Maklum lah ya, anak muda namanya juga kan nggak tahu. Nah, abis itu malam Senin jam 11 aku ngerasain tuh sakitnya tuh bener-bener sakit. Aku tuh kayak orang dipukulin, gerah, sakit dan lain-lain. Aku bolak-balik ke kamar mandi. Kencing, bolak-balik terus, kencing, ngerasain sakit, bener-bener sakit banget, ya Allah, astagfirullahaladzim. Abis itu dianterin sama suami aku jam 11 ke puskesmas. Itu kan kalau habis lebaran ya di mana-mana juga apa jam apa sih namanya teh, buka operasional itu kan kayak apa, rumah sakit itu tanggal 28 ya udah dicekin. Terus aku kan bingung sama suami aku nyari itu rumah sakit yang buka gitu ya, pas hari lebaran gitu kan itu susah banget. Aku udah pecah ketuban lagi tuh ya, bahasanya tuh udah pembukaan 3, terus pas dicek masih pembukaan 1, tapi itu sakitnya udah luar biasa. Soalnya makin makin kesini makin hari makin sakit banget. Abis itu jam 1, abis itu kan abis jam 11, belum waktunya melahirkan, jadi aku pulang lagi, mutusin buat pulang lagi ke kosan sama suami aku pakai motor. Terus ngerasain sakit banget, bener-bener sakit, perjuangan banget kan ya. Nah abis itu jam 1 aku ngerasain lagi namanya itu kontraksi lagi. Jam 1 aku ngerasain kontraksi yang abis itu untungnya itu apa namanya, puskesmas atau Poned Pegadaian. Halo, aku lupa nama bidannya siapa, tapi kalau ketemu sama orangnya alhamdulillah kenal. Nah kebetulan kan bidan tatinya itu lagi mudik ya ke Tambakdahan katanya, jadi kan nggak bisa yang ngebantu ngelahirin aku, padahal di awal perjanjian itu aku udah fix lahirannya itu di bidan tati kan. Kalian udah tahu lah ya kan, dari pas apa hari Kamis itu aku udah nginep di klinik bersalinnya bidan tati itu. Nah pas dihubungin di telepon pas aku udah melahirkan, Bu bidan tati ini nggak bisa diganggu gugat gitu, nggak bisa ya gitulah, nggak bisa ngebantu ngelahirin aku. Habisnya karena lagi di rumah orang tuanya, jadi bidan tati telepon temannya buat buka Poned Pegadaian ya, tempat klinik bersalin juga. Alhamdulillah, makasih banget bidan tati. Jadinya akhirnya aku dirujuk ke puskesmas Pegadaian yang di samping polsek. Kalau kalian tahu atau kalian orang Pegadaian pasti kalian tahu. Nah habis itu
itu jam 1 aku ngerasain kontraksi, aku sakit bolak-balik puskesmas, aku bolak-balik muter-muter, sakitnya luar biasa. Aku ke kamar mandi, terus ke ruang bersalin, kamar mandi, ruang bersalin, sampai-sampai aku di situ mandi berulang kali tanpa pakai apa-apa ya, sabun atau yang lainnya gitu. Karena emang ngerasain gerah banget, sakit banget itu kan kalau kontraksi. Ya Allah, abis itu jam 3 aku muntah-muntah, kan di situ ada yang ngelahirin 3 ya, yang pertama, yang kedua aku datangnya ke kedua, dan satu lagi ketiga. Udah pembukaan ketujuh aku masih pembukaan pertama, soalnya kan aku jarang jalan-jalan pas lagi lebaran karena kan menyambut hari raya ya, pas corona juga pas waktu itu. Nah, habis itu pas pembukaan 3 aku muntah-muntah banyak banget, aku pendarahan. Pas itu aku tuh kayak ngeden, kayak gitu banget. Pas keluar petak pecah itu ternyata air gitu. Aku nggak ngerti ini keputihan atau macam apa, terus aku ngejerit nangis di situ, rasa sakit karena kan aku aku kan belum ngerti ya, belum pernah ngalamin gitu ya, namanya juga masih perawan dulu. Nah, abis itu jadi suami aku tuh manggil itu manggil bidan ya, buat ngecek gitu, ini kenapa kok pas ngeden kirain mau BAB, taunya keluar cairan tuh putih, pecah kemana-mana gitu. Pas dicek itu rasanya sakit, badan pada sakit, perut sakit. Itu pas dipijitin malah tambah sakit, aku nangis, aku ngejerit sakit. Aku tuh ya Allah udah ngeluh, aku pengen dioperasi tapi nggak ada rumah sakit yang buka, karena kan itu juga rujukannya dari Bidan Tata, jadi nggak bisa kemana-mana lagi. Aku disitu nangis, astagfirullahaladzim, ya Allah berdoa semoga lahiran aku lancar. Alhamdulillah, pas aku ngelewatin drama melahirkan yang rasanya sakit banget, alhamdulillah aku lahiran normal. Jam 4.59 anak aku lahir, alhamdulillah. Aku ditemenin di dalam itu sama saudaranya, jadi adiknya bapaknya suami aku. Kan suami aku katanya nggak mau nemenin karena nggak tega liatnya, jadi aku di dalam sama saudaranya aja, bertiga ya kita. Habis itu lahir si kecil mungil Ajrina Najla Meka hari Senin tanggal 25 Juni 2020. Udah ya, segitu aja cerita pengalaman aku ngelahirin di usia 18 tahun. Buat kalian yang suka, buat kalian yang senang, kalian bisa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oh iya, saran aku kalau lagi mengandung, kalian jangan lupa sering-sering olahraga ya.